keberatan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai nabi sebagaimana Yesus dan Musa alaihi wassalatu wassalam. Injil Barnabas itu kan ditolak oleh komunitas Kristen ya. Saya ingin bertanya sebetulnya bagian mana yang menjadikan Injil Barnabas itu harus ditolak. Kalau kesalahan-kesalahan data kecil itu saya kira juga terjadi di dalam Injil-Injil yang lain. Misalnya when down padahal seharusnya when up misalnya. Saya kira itu kesalahan kecil yang tidak harus berimplikasi kepada satu stigma heretik. Mohon maaf, apakah mungkin penolakan terhadap Injil Barnabas itu sebetulnya karena ada indikasi yang menunjukkan Muhammad yang akan datang setelah Yesus. Kalau tadi disebut the admirable, itu mungkin istilah yang baru muncul di abad-abad pertengahan gitu ya. Tapi saya pernah membaca juga bahwa dengan makna yang sama tetapi dengan menggunakan kata Yunani, Muhammad itu juga disebutkan gitu, dalam Pharekrida atau apa saya lupa itu. Apakah benar asumsi saya itu? Yang kedua, apa sesungguhnya keberatan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai nabi sebagaimana Yesus dan Musa alaihi wassalatu wassalam. Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad atau tidak, menerjemahkan aja orang Kristen kok. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Namanya adalah Khalil Sa'adah. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun, misalnya Yesus lahir zaman Kirenius atau tidak. Tetapi bangunan dasar seluruhnya betul ditemukan prasasti tentang kata iterum, bahwa dia yang kedua kali bertakhta. Tetapi soal Injil Barnabas ini parah sekali karena memang abad 16 dari abad pertama. Jadi bukan persoalan ada Muhammad atau ada tidak ada Muhammad, bukan, tapi karena semangat keilmuan. Lah memang Injil abad 16 masa mau dipakai. Sedangkan peristiwanya abad pertama. Sekarang gini, Anda percaya nggak proklamasi 17 Agustus tahun 1945? Percaya dari mana? Dokumennya ada, Pak. Koran-koran dari zaman Jepang, Suara Asia, Arsip Nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian orang mengatakan, loh kenapa informasi saya nggak diterima? Lah yang jelas kamu datang tiba-tiba dan punya nilai sejarah, bagaimana mau diterima? Nah soal admirable itu bukan soal begitu. Karena di dalam naskah kuno manapun, sekarang ini terlalu mudah saudara-saudara. Ada teman-teman yang mengartikan Parakletos itu dengan Periklitos yang terpuji, admirable. Tidak ada naskah manapun yang eksis dari 5.780 naskah. Semuanya berbunyi sama. Hode Parakletos tu penefma tu agion hupemsei dan seterusnya. Seorang penghibur yaitu Roh Kudus. Dan penghibur ini dalam bahasa Yunani Parakletos. Parakletos ini ditulis dengan huruf alfa, tidak ada huruf lain. Sebab kalau bahasa Ibrani kan seperti bahasa Arab. Ya ada jitir, bahasa Arab itu kan dibentuk dari 3 huruf ya, bahasa Ibrani namanya sores. Misalnya salum dari shin, lamit, mim, sama dengan bahasa Arab salam. Nah, kemudian di situ ada menjadi kata kerja baru, kata benda baru. Itu tergantung bagaimana pemakaiannya. Salam, muslim, taslim, itu kan satu akar kata. Tapi kalau bahasa Yunani nggak bisa. Parakletos ya parakletos, periklitos ya periklitos. Karena apa? Seperti bahasa Indonesia, cowek nggak bisa dibaca cuek. Nggak bisa dibaca cowok, ya cewek. Karena itu memang struktur bahasanya berbeda itu. Lah naskah kuno itu melestarikan kata parakletos itu dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan menerjemahkan parakletos dari Menahem. Menahemma dalam bahasa Aram.
Nah, kata Menahem ini untuk apa? Sang penolong, sang pembela. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu parakletos. Yesuslah parakletos, di mana disebutkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kalau kamu berdosa, ada pembela antara kita dan Allah, ada parakletos, yaitu Yesus Kristus yang adil. Roh Kudus disebut alon parakleton. Parakletos yang lain, tapi kata alon itu menunjukkan satu dan berhubungan. Sementara kata uteros itu lain bertentangan. Misalnya, lo yihye Elohim akhirim alfanai. Jangan ada Elohim lain, ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Misalnya, di Kalok 10 perintah Allah. Itu disebut theoi uteroi, ilah-ilah yang lain. Odeis theos uteros. Jangan ada ilah yang lain. Uteros itu lain bertentangan. Tapi alos atau alon itu yang lain tapi dalam hubungan. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah atau hidup ilahi yang dalam diri Allah. Sementara Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Bukan Yesus yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya itu bukan. Yang mati itu ya bukan Tuhan, manusia. Maka dikatakan yang dibunuh dalam keadaan manusia. Seperti Quran turun ke dunia ada dua. Yang pertama yang kelihatan yang bisa diterjemahkan, bisa dibaca dengan lipatan bibir, gerakan lidah, kata Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqaid. Tetapi ada Lauhul Mahfud yang kekal. Yang kekal dan yang temporal. Begitu juga ketika firman menjadi manusia, ada dimensi kekal dan dimensi temporal. Gitu lah. Dan itulah yang disebut alon parakletos dan alos parakletos. Seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur, namanya Timotius Al-Awal. Dia mengatakan, seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi? Lah karena sudah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kataman nabiin. Lah kalau ada nabi setelah Muhammad kira-kira bagaimana? Kesulitan karena apa? Secara moralitas itu universal. Baik itu baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Karena apa? Karena definisinya aja belum sejalan. Bagaimana kita memaksakan teologinya? Saya contoh. Rasul dalam iman Kristen dan Islam itu beda maknanya. Rasul dalam Kristen itu berasal dari kata Ibrani Seliah. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas mewakili umat. Jauh dari perbedaan seorang nabi menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, seorang rasul menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan definisi ini dibuat tahun berapa? Sementara kata Saliah sudah berlaku untuk iman Kristen dan Yahudi jauh sebelum Islam lahir. 600 tahun berlalu tentu saja definisi itu ada yang berkembang toh. Artinya di dalam Kristen Ibrahim bukan rasul. Di dalam Yahudi Musa bukan rasul. Tapi Musa adalah nabi, Ibrahim adalah nabi. Rasul hanya ditentukan untuk wakil-wakil kongregasi Yahudi. Makanya disebut Seliah Hasibur. Jadi Yesus itu imam besar, makanya disebut rasul. Beda dengan definisi rasul yang dipaksakan oleh banyak orang yang berpolemik lintas agama itu gitu loh. Nah, seperti ini selesaikan dulu dong definisinya. Jadi artinya kadang-kadang ungkapan yang sama dimaknai berbeda, tapi ungkapan yang berbeda ide iman yang beda diungkapkan dalam bahasa yang sama gitu loh misalnya. Kemudian keberatan apa? Tidak ada keberatan kalau memang itu teksnya memenuhi syarat, kan tidak memenuhi syarat. Memang teksnya ya sekarang ini loh. Ada problematik perjanjian baru ya. Tetapi bahwa perjanjian baru ketika Yesus itu lahir, kaisarnya namanya Tiberius, penguasa Yudea namanya Herodes, tidak bertentangan dengan fakta sejarah manapun juga. Bacalah Yosefus, bacalah 12 kaisar Roma, semuanya sejalan. Karena apa? Yang nulis memang orang yang sejalan. Yang menjadi wali negeri, Pontius Pilatus, itu katanya Injil Barnabas, ini bukan kesalahan kecil, ini kesalahan fatal. Karena apa? Pilatus itu baru menjadi wali negeri itu pun sementara. Itu setelah pemecatan Herodes Archelaus. Jadi ketika Herodes Agung meninggal, itu kemudian ada 3 orang yang dipilih oleh Kaisar Roma, yaitu Archelaus, Antipas, dan Filipus. Karena Archelaus ini ambisinya terlalu tinggi untuk menguasai kota suci waktu itu, tanah Israel waktu itu dipecat.
Sensus yang pertama ditulis Injil Lukas masa Kirenius itu sensus Pax Romana, kesatuan Romawi. Sensus yang kedua juga ditulis di dalam Kisah Kira Rasul pasal 5. Itu sensus untuk apa? Melacak sisa-sisa pengaruh kejahatan Arkelaus. Dalam rangka menyelamatkan jajahannya Roma, maka kemudian Kaisar Tiberius mengangkat Pilatus. Dan itu tidak hanya ditutup perjanjian baru. Untuk mengatakan seperti itu tidak usah dibaca perjanjian, tutup saja Injil. Baca Yosefus itu clear sejarah itu. Lah Injil Barnabas satu pun nggak ada yang masuk itu. Bagaimana tahun Yobel dikatakan 100 tahun itu kebangetan itu. Ada orang yang masih membela dengan nada yang sangat sangat apologetik. Mungkin kata 100 itu karena kaburnya antara huruf L dengan huruf C. Kalau L itu hanya 50, terus ditulis itu C itu. Dia aslinya di sini cento. Kan orang bisa lihat tuh aslinya. Makanya saya anjurkan untuk mahasiswa, belilah sumber primer. Kenapa ada banyak orang yang membaca Injil Barnabas berbeda-beda? Karena tidak punya bukunya ini. Makanya dia terus bikin spekulasi yang macam-macam. Misalnya dia Mustafa de Arandi. Saya pastikan yang namanya penulis Injil Barnabas itu Fra Marino. Karena apa? Pertama, fakta bahwa pada waktu itu politik inkuisisi gereja menelan banyak korban. Dan korban pemaksaan agama itu orang Muslim dan orang Yahudi. Dari Marano dan Morisco. Kemungkinan yang namanya Fra Marino itu korban inkuisisi. Lalu melampiaskan dendamnya di masa permusuhan umat beragama zaman abad pertengahan itu menulis Injil Barnabas. Cuman karena dia belajar sejarahnya tidak komplit. Makanya terlalu bersemangat nulis Injil sampai 222 pasal. Maka saya katakan ini the gospel of Gregetan. Ya kan? Tidak ada dalam sejarah Injil sampai 200 pasal itu tidak ada kalau bukan orang marah. Nah itu yang pertama. Kedua, catatan-catatan pinggir itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Periksa uji karbon dari teks itu kan masih sangat baru. Wong teks dari abad pertama aja bisa ditentukan. Misalnya, Papyrus 52, itu yang dikenal John Ryland Papyrus. Isinya hampir separuh dari Injil Yohanes. Dulu abad lalu, orang baru periksa uji karbon itu baru menentukan abad. Sekarang udah ketinggalan. Teknologi terbaru, periksa uji karbon itu hanya bisa berjarak puluhan bahkan tahunan saja. Maka sekarang uji karbon terbaru, P52 itu asalnya dari tahun 115 Masehi. Yohanes anak Zebedius menulis Injilnya tahun 90. Karena menurut catatan Bapak Gereja kuno, misalnya Papias. Papias itu siapa? Muridnya Yohanes langsung. Polikarpus, muridnya Yohanes langsung. Kalau di Islam ini seperti tradisi sanad itu loh. Itu di gereja ortodoks dipertahankan. Kenapa orang-orang Protestan itu tidak paham itu? Karena dia terlalu baru, zaman VOC baru muncul. Akibatnya apa? Karena kekurangan data primer tadi, dia melakukan eksperimen-eksperimen yang terlalu jauh mengambil kesimpulan. Misalnya Natal, perayaan Dewa Matahari itu baru dipersoalkan tahun berapa? Tahun 1700 sekian itu, zamannya Paul Ernest Jablonski. Terus kemudian diikuti oleh orang Katolik dan dibenedikkan. Karena apa? Mentalitas orang Katolik itu minder sama Protestan. Nah itu loh kira-kira. Itu bisa dilacak dengan sumber-sumber primer langsung. Di Yesaya 29 ayat 11-12 bilang, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Betulkah ini nubuat tentang datangnya Muhammad? Bila bukan, siapa yang dimaksud? Nah, saya juga melihat di YouTube itu ada orang-orang Islam tertentu, mualaf tertentu, yaitu Kainama dan juga Irene Handono yang menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa itu adalah nubuat tentang Muhammad di dalam Alkitab. Nah, saya ini terus terang heran dengan orang-orang Islam jenis seperti ini ya. Mereka selalu saja berusaha mencari nubuatan tentang Nabi mereka di dalam kitab suci kita. Saya kok kasihan sekali ya.
bahwa bahkan untuk nabi mereka sendiri, mereka tidak menemukan nubuat di dalam kitab suci mereka. Lalu akhirnya berusaha dengan berbagai macam cara membelokkan ayat-ayat Alkitab, memperkosa ayat-ayat Alkitab supaya diarahkan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, ini kan sesuatu yang bukan hanya bodoh tapi kurang ajar sebenarnya. Bahkan Yesus menjanjikan seorang penghibur. Nah, seorang penghibur itu, wah, mereka lalu bilang, oh, penghibur itu Parakletos, bisa dibaca Periklitos, dan itu berhubungan, entah bagaimana berhubungan dengan Muhammad. Jadi Yesus menjanjikan datangnya Muhammad. Padahal jelas konteksnya adalah Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus. Juga seperti orang seperti Abdul Somad itu menggunakan Kidung Agung 5 ayat 16 untuk menunjukkan bahwa itu nubuat tentang Muhammad. Nah, karena di dalam bahasa aslinya dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu ada kata Mahmadim, dan Mahmadim itu dari kata Mahmad dan bisa dipendekkan menjadi Ahmad, dan itu nama lain dari Muhammad. Jadi Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah nubuat tentang Muhammad. Saya waktu melihat itu dan menanggapi itu, saya bilang ini orang-orang tidak tahu malu gaya. Sekian lama mereka mengatakan bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Kita diolok-olok bahwa kitab kita itu kitab porno. Tapi sekarang demi mencari nubuatan tentang nabi mereka, kenapa carinya dalam kitab porno? Ya, kan aneh. Jadi jelas adalah sesuatu yang omong kosong. Tidak ada nubuatan tentang Muhammad sama sekali dalam Alkitab kita. Nah, termasuk di dalam Yesaya 29 ayat 11-12 tadi yang dibacakan ayatnya, itu sama sekali tidak ada hubungan dengan Muhammad. Ya, itu terlalu dipaksakan demi kepentingan agama mereka. Nah, kalau kita melihat konteks Yesaya, sebenarnya kan Yesaya ini sedang berfirman atau menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, secara khusus bangsa Yehuda yang sangat melawan Tuhan dengan dosa-dosa mereka. Maka Yesaya itu menunjukkan beritanya untuk menegur mereka. Kalau mereka tidak bertobat, tidak dengar-dengaran pada hukum, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman pada mereka dengan membiarkan mereka itu akhirnya dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Nah, tapi orang-orang Yehuda pada waktu itu mereka orang yang tegar tengkuk. Dikasih firman Tuhan tidak mau. Maka di sini ada dua golongan sebenarnya ya. Golongan yang pertama adalah orang yang mengerti tulisan. Mestinya kalau dikasih hukum Tuhan itu mereka bisa baca dan bisa mengerti. Tapi waktu mereka bisa baca dan mereka bisa mengerti, mereka punya alasan. Alasan mereka adalah apa? Ya, dikatakan bahwa baiklah baca ini, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dalam hal ini mereka bisa baca, tapi mereka bilang tidak bisa dibaca karena kitab itu termeterai. Karena termeterai, terkunci, jadi tidak bisa dibaca. Lalu kitab itu disodorkan pada mereka yang lain lagi, pihak lain lagi. Nah, pihak yang lain ini beralasan kami tidak bisa baca. Jadi sebenarnya mereka bukannya tidak mau baca, tapi mereka selalu mencari alasan untuk menolak firman. Yang bisa baca mengatakan bahwa mereka bisa atau mau baca tapi termeterai, jadi tidak dibaca. Lalu yang lain-lain alasan tidak tahu baca, jadi akhirnya hukum itu tetap saja mereka tidak pedulikan. Jadi ini adalah gambaran tentang orang-orang Yehuda dengan sikap tegar tengkuk yang menolak hukum Tuhan dengan berbagai macam alasan. Mereka menolak hukum Tuhan dan tidak mau peduli pada hukum Tuhan. Itu sama sekali tidak ada hubungan dengan Muhammad. Menggunakan bagian kitab itu dihubungkan dengan Muhammad itu menunjukkan bahwa penafsiran yang sangat-sangat bodoh dan tidak memperhatikan latar belakang maupun konteks dari kitab itu. Jadi sekali lagi, bagian itu sama sekali tidak ada hubungan dengan Muhammad, nabinya orang Islam itu. Kan Bapak tanya, mengapa orang Kristen itu tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Bagi kami orang Kristen, Muhammad itu bukan nabi, Pak. Karena yang pertama, siapa yang menabiskan dia sebagai nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saksi kenabiannya? Lalu yang ketiga, dari jalur kenabian yang manakah dia? Yang keempat, Lukas 16 ayat 16 berkata, hukum Taurat dan nubuatan para nabi. Nubuatan para nabi itu bernubuat tentang Mesias. Nah, apakah Muhammad itu bernubuat tentang Mesias? Lalu yang kelima, nabi itu pasti menulis kitab. Apakah Muhammad menulis kitab? Tidak. Ya. Makanya dikatakan nubuatan kitab para nabi.
Makanya Nevi'im itu kitabnya nabi-nabi. Jadi nabi itu menulis kitab. Jadi kalau Bapak tanya, kenapa orang Kristen itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Ya karena memang itu tidak nabi kami. Lagi pula datangnya Muhammad itu kan setelah Yesus. Padahal nabi-nabi itu harusnya datang sebelum Yesus. Karena tugas nabi, arti navi dalam bahasa Ibrani, itu artinya pelihat. Nah, nabi itu dia bertugas untuk bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Ketika Mesias itu sudah datang, maka pelihat tidak lagi dibutuhkan. Nah, lalu kenapa datangnya belakangan? Karena janji Allah kepada Adam sejak semula itu adalah Mesias. Makanya nabi-nabi yang dia utus itu untuk bernubuat tentang Mesias yang dijanjikan kepada Adam Hawa. Nah, ketika Mesias itu sudah datang, nabi-nabi sudah selesai. Maka ada rasul. Nah, kenapa datangnya setelah Yesus? Itu loh Pak. Jadi itulah alasan kenapa kami tidak menerima Muhammad itu sebagai nabi. Ya, tapi kami menghargai bahwa itu adalah bagian dari imannya Bapak. Gitu ya, silahkan saja nggak apa-apa. Gitu kan. Tapi kalau kemudian diasimilasikan dengan kekristenan, kami nggak akan mau dan tidak akan menerima itu. Begitu ya.